Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 067. Saya di sini akan menjelaskan mengenai harga wajar saham STAR dan juga saham INDI. Kemudian disusul juga dengan obligasi suku korporasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai saham INDI. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas dan juga mengulas saham INDI, yaitu PT Indika Energi Tbk yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Nah, selain saya akan membahas fundamental dari saham INDI, saya akan melihat harga wajar saham INDI, apakah harga wajar sahamnya sekarang masih murah atau sudah mahal. Lalu kita pun akan memprediksi besaran dividen yang akan dibagikan oleh INDI Energi ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa saham INDI ini sudah mulai mendiversifikasikan bisnisnya ke sektor lain, yaitu sektor EBT atau energi baru terbarukan. Teman-teman bisa lihat ya di website ini ada gambar panel surya, yang berarti memang INDI ini sudah mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga, yang berarti di mana INDI ini mempunyai misi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lainnya. Tahun 2025. Nah, transaksi bisnis saham INDI ini sebenarnya sudah mulai sejak 2021, yang dimana PT Indika Energi ini memulai proyek pemanfaatan panel surya untuk mendukung penurunan emisi karbon. Nah, kalau misalnya INDI sudah masuk ke dalam EBT atau energi baru terbarukan, berarti ada peluang INDI akan mendapatkan insentif dari perdagangan bursa karbon. Jadi ini adalah keuntungan sebenarnya untuk Indika Energi. Karena memang revenue atau net income di kuartal 3 2023 ini malah turun lagi. Dari sisi laba, bersihnya perusahaan ini juga berencana untuk terlibat dalam ekosistem elektrik vehicle atau EV, atau disebut juga dengan kendaraan listrik. Which is ini sangat menarik ya. Meskipun memang belum terlalu booming kendaraan listrik ini, masih ada beberapa keluhan dari konsumen yang mungkin belum bisa menarik minat masyarakat luas. Kemudian untuk corporate action terbaru saham INDI, yaitu baru saja menjual tambang batu baranya kepada PT Petrindo Jaya Kreasi milik Bapak Prayogo Pangestu. Kita lihat di sini PT Indika Energi atau INDI melepas 100% kepemilikan saham di perusahaan tambang batubara PT Multitambang Jaya Utama. Jadi di sini yang dijual adalah tambang batubara dari perusahaan mutu, bukan saham mutunya ya guys. Karena ini kan singkatannya sama kepada emiten milik konglomerat Prayogo Pangestu, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, atau kode sahamnya cuan senilai 18 juta atau setara dengan 3,35 triliun. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Indika untuk melepaskan diri dari ketergantungan ke bisnis batubara dan mengembangkan bisnis hijau atau sudah mulai masuk ke sektor EBT, yaitu pemanfaatan panel surya untuk pembangkit listrik. Kita lihat pendataan terbaru di kuartal 3 tahun ini. Indika Energi ternyata malah dengan laba yang bersih. Kalau misal kita urutkan dari kuartal 1 2023 ini, dari 883 miliar turun menjadi 465 miliar. Kuartal 2 lalu turun lagi menjadi 106 miliar. Kita lihat pendapatan terbaru di kuartal 3 tahun ini. Indika Energi ternyata mengalami penurunan laba bersih. Kalau misal kita lihat urutan dari kuartal 1 2023, dari 883 miliar turun menjadi 465 miliar di kuartal 2, lalu turun lagi menjadi 106 miliar di kuartal 3. Nah, biasanya saham-saham yang sudah menjual aset atau baru saja menjual asetnya kepada perusahaan lain itu biasanya mendapatkan pendapatannya menjadi melonjak naik atau pendapatannya menjadi tinggi karena mereka baru saja menjual aset. Nah harus kita telusuri nih sebenarnya seperti apa
kita akan lanjut melihat pembagian dividen saham Indi. Dari sisi pembagian dividen, yang ternyata Indi ini pernah bolong beberapa tahun dan tidak bagi dividen dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Jadi sekitar 4 tahun tidak bagi dividen. Lalu bagi dividen kembali di tahun 2018 sampai laba bersih 2019 yang dibagikan di 2020. Tapi di tahun 2021 bolong lagi dividen yang berarti laba di tahun pandemi tidak memungkinkan untuk bagi dividen lagi. Kita akan melihat harga wajar saham Indi berdasarkan kinerja terbarunya. Nah, di sini untuk IPS tahun 2013 itu memang mengalami minus di 373 per lembar sahamnya. Kita lihat di sini untuk pertumbuhan laba bersih saham Indi secara tahunan itu ada 11,38%. Meskipun memang di beberapa tahun kebelakang sebelum tahun 2022, sebelum ketika batu bara naik, saham Indi ini memang lebih bersih labanya, yang mana dia akan naik turun, kadang bisa laba, kadang bisa profit, kadang juga minus. Kalau misalkan teman-teman ingin investasi hanya berdasarkan dividen yield, ini sangatlah kurang, karena banyak sekali faktor yang menyebabkan saham tersebut harganya itu bisa turun karena faktor kesuksesan. Kita berinvestasi itu tidak hanya dari dividen, tapi harus ada faktor dari capital gain juga, yang mana faktor dari kenaikan harga ini adalah efek dari naiknya laba bersih. Jadi ini rahasianya teman-teman, ketika kita beli saham lalu laba bersihnya itu naik, terus investor lainnya melihat, wah ini saham bagus nih, laba bersihnya naik, terus pastinya harganya juga akan naik karena dibeli oleh investor lain. Ini adalah sejarah dan profil singkat saham STAR. Buana Arta Anugrah Tbk atau dahulu STAR Petrochem Tbk atau STAR didirikan pada tanggal 19 Mei 2008 dengan nama PT STAR Asia Internasional dan mulai beroperasi secara komersial sejak 2008. Kantor pusat Buana Arta Anugrah Tbk berlokasi di Menara BCA lantai 45 Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1 Menteng, Jakarta. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Buana Arta Anugrah Tbk sejak 31 Mei 2022 yaitu PT Kencana Selara Sejahtera dengan persentase kepemilikan sebesar 32,19%. Pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner Buana Arta Anugrah Tbk adalah Roni Lukitong. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan STAR adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, serta penyertaan saham, pendanaan, atau pembiayaan, yaitu dengan melakukan investasi dan jasa seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan jasa pengelolaan lainnya. Saat ini kegiatan utama STAR adalah bergerak dalam usaha konsultasi manajemen yang berfokus pada bidang manajer investasi melalui entitas anak. Sebelum tahun 2018, kegiatan usaha utama STAR adalah bergerak dalam usaha perdagangan besar dengan komoditas benang, kapas, dan juga fiber. Pada tanggal 30 Juni 2011, saham STAR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham STAR atau disebut juga dengan IPO kepada masyarakat sebesar 2 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp102 per lembar saham yang disertai dengan penerbitan warrant seri 1 sebanyak 980 juta yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum.
setiap pemegang 200 lembar saham baru dari saham start berhak memperoleh 98 lembar waran seri 1. Waran seri 1 adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham yang bernilai nominal Rp100 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100 yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran selama 3 tahun, yaitu sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 14 Juli 2014, di mana setiap pemegang satu waran berhak untuk membeli satu saham perusahaan. Nah, itu tadi pemaparan mengenai saham inti dan juga saham start, yang mana keduanya memiliki potensi dan profilnya sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai obligasi suku korporasi. Mengenai suku korporasi, perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia memberikan dampak yang baik bagi investor. Nah, Indonesia ini adalah salah satu yang menyambut baik perkembangan pasar modal syariah. Salah satunya adalah instrumen yang sedang marak digunakan di Indonesia adalah sukuk. Sukuk itu memiliki tujuan untuk menambah sumber pembiayaan yang akan digunakan di suatu negara, misalnya pembangunan infrastruktur atau hal-hal lain yang dibutuhkan, yang mana jika sukuk itu dikeluarkan oleh suatu korporasi atau perusahaan, maka sukuk ini dapat berfungsi sebagai penambahan modal bagi perkembangan suatu perusahaan. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan suku korporasi? Suku korporasi itu merupakan suatu berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Nah, pemegang obligasi syariah yang akhirnya nanti akan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk yang berupa bagi hasil atau margin, serta membayar dana kembali. Sukuk ini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam. Dalam perdagangan pasar Indonesia dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju pasar domestik dengan kerja keras dan agenda pembangunan yang seimbang. Semua negara memiliki potensi untuk memperluas peran keuangan Islam dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan global dan stabilitas keuangan. Nah, sukuk ini adalah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer, sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan alternatif sumber pendanaan terutama bagi pemerintah dan perusahaan korporasi. Dalam 5 tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi terus meningkat. Jadi kalau kita lihat hingga akhir 2019, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia itu sebanyak 232 seri dengan nominal sebesar 48,24 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 46 emiten yang telah menerbitkan sukuk korporasi. Jadi bisa dilihat di sini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sukuk terus mengalami perkembangan. Kemudian kita lihat di sini nilai market share-nya itu adalah 6,53%. Sedangkan kalau dilihat dari obligasi itu sebanyak 93,47%. Kemudian jumlah market share sukuk korporasinya itu adalah sekitar 17,59%, sehingga selama tahun 2019 itu terdapat penerbitan sebanyak 57 sukuk korporasi dengan nilai penerbitan sebesar 12,12 triliun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, selama tahun 2019, sukuk korporasi telah ditransaksikan sebanyak 39,85 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar 66,60%. Nilai tersebut meningkat sebesar 66,64% dibandingkan jumlah transaksi tahun 2018 yaitu 23,90%. Rencana pengembangan sukuk korporasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ini ada di roadmap pasar modal adalah untuk mendorong implementasi sukuk korporasi retail. Kemudian penerbitan sukuk secara elektronik atau electronic IPO juga mendorong partisipasi publik untuk menggunakan electronic initial public offering atau elektronik.
Kemudian manfaat penerbitan suku di antaranya yaitu yang pertama, memperluas alternatif pembiayaan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu sarana pembiayaan alternatif. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana investasi berbasis syariah di pasar modal. Kemudian yang keempat, memiliki basis investor yang lebih luas, investor konvensional dan syariah. Kemudian yang terakhir, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri keuangan syariah. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku korporasi. Yang pertama ada tim ahli syariah, kemudian yang kedua ada emiten wali amanat, kemudian yang ketiga ada profesi penunjang regulator. Di sini ada yang menjadi regulator adalah Otoritas Jasa Keuangan, kemudian tentu saja Bursa Efek Indonesia, kemudian ada perusahaan kustodian, Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Penjamin Efek Indonesia. Baiklah, itu tadi pemaparan mengenai harga wajar saham ini dan juga harga wajar saham start. Kemudian disusul lagi adanya obligasi suku korporat. Semoga dengan adanya video tadi dapat memberikan pelajaran bagi kita semua agar kita bisa menjadi seorang investor yang bisa memilih dan menentukan mana sekiranya emiten yang bisa memberikan dampak baik untuk diri kita sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.